D. Tata cara pemungutan pajak. 1. Dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak yang berlaku di Indonesia antara lain: A. Stelsel nyata atau real stelsel. Pengenaan pajak yang didasarkan pada objek yang sesungguhnya, yang benar-benar ada dan dapat ditunjuk. Contoh, pajak penghasilan. Penghasilan sesungguhnya yang diperoleh dalam tahun baru diketahui pada akhir tahun, sehingga pengenaan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun tersebut. B. Stelsel anggaran atau visive stelsel. Pengenaan pajak yang didasarkan pada penetapan besaran angsuran di awal tahun dengan anggapan bahwa pendapatan tahun ini adalah sama dengan pendapatan tahun lalu. Contoh, penetapan besaran angsuran pajak di awal tahun yang didasarkan pada anggapan bahwa pendapatan tahun ini adalah sama dengan pendapatan tahun lalu atau tahun sebelumnya. C. Stelsel campuran. Stelsel campuran merupakan gabungan dari stelsel real dan stelsel fiktif, yaitu pada awal tahun pajak menggunakan stelsel fiktif, setelah akhir tahun menggunakan stelsel real. Contoh, pajak penghasilan. 2. Sistem pemungutan pajak. Sistem yang dianut dalam pemungutan pajak antara lain: A. Official Assessment System. Besarnya pajak ditentukan oleh Fiksus dengan mengeluarkan surat ketetapan pajak. Wajib pajak bersifat pasif. Tahapan-tahapan dalam menghitung dan memperhitungkan pajak yang terutang ditetapkan oleh Fikus yang terutang dalam surat keputusan pajak atau SKP. Wajib pajak baru aktif ketika melakukan penyetoran pajak terutang berdasarkan ketetapan surat keputusan pajak atau SKP. Ciri-ciri sistem ini adalah: 1. Wajib pajak bersifat pasif. 2. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang adalah Fiksus. 3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak atau SKP oleh Fiksus. B. Self-assessment system. Sistem self-assessment merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Melalui sistem ini, administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami. Wajib pajak harus melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang